Di sebuah desa terpencil di Jawa, puluhan tahun yang lalu hiduplah seorang bidan bernama Nyi Lasri. Ia dikenal sebagai wanita yang penuh kasih sayang, sering membantu persalinan tanpa meminta bayaran. Namun desas-desus mulai menyebar. Hingga suatu malam, seorang ibu muda menjerit histeris. Bayinya yang baru berusia beberapa hari menghilang dari gendongan saat ia tidur. Ketakutan dan kemarahan menjalar di antara penduduk desa. Mereka segera mengumpulkan obor, senjata tajam, dan kayu untuk menghadapi Nyi Lastri. Dengan amarah yang membara, mereka menyerbu rumahnya di tepi desa. Tanpa mendengar penjelasannya, mereka menyeretnya keluar, mencaci maki, bahkan memukulinya. Nyi Lastri dalam kondisi babak belur berteriak dengan sisa tenaga bahwa ia hanya menyelamatkan bayi dari orang tua yang kejam, dari mereka yang berniat melantarkan atau bahkan membunuh anak mereka sendiri. Namun kemarahan massa menutupi akal sehat mereka. Mereka mengikat Nyi Lastri di tiang rumahnya, menyiramkan minyak tanah, dan membakar rumah itu bersama dirinya. Nyi Lastri menjerit pilu saat api mulai melahap tubuhnya. Jeritanya menggema di malam yang pekat, bercampur dengan suara kayu yang terbakar di antara isakan dan lengkingan kesakitan. Terdengar sumpah terakhirnya, "Aku akan kembali. Aku akan mencari bayiku. Kalian semua akan merasakan penderitaanku." Sejak malam mengerikan itu, desa tidak lagi sama. Malam-malam terasa lebih sunyi, lebih mencekam. Beberapa warga mulai mengaku mendengar suara lirih seorang wanita menangis di kejauhan. Ada yang melihat sosok wanita berpakaian batik lusuh, wajahnya pucat dengan mata kosong, berdiri di depan rumah mereka. Namun yang paling menakutkan adalah bagi mereka yang memiliki bayi kecil. Ketukan lirih sering terdengar di tengah malam di rumah-rumah yang memiliki bayi. Jika ada yang cukup nekat untuk mengintip dari celah jendela, mereka akan melihat seorang wanita berdiri dengan kepala tertunduk. Suaranya parau, merintih, "Mana bayiku? Kembalikan bayiku." Jika ada yang membuka pintu, maka kejadian mengerikan akan terjadi. Bayi yang ada di dalam rumah itu akan menangis sejadi-jadinya. Suaranya melengking, seperti merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan. Semakin lama tangisannya semakin keras, hingga tubuhnya mulai membiru, seperti kehabisan udara, meski tidak ada yang menyentuhnya.
Beberapa bayi bahkan ditemukan meninggal tanpa sebab yang jelas. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda penyakit. Hanya wajah ketakutan dan mata terbuka lebar, seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Pada suatu malam, seorang pria bernama Wira, ayah dari bayi berusia 6 bulan, mengalami kejadian yang membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu, istrinya sedang tidur ketika ia mendengar ketukan pelan di pintu depan. Awalnya ia mengira itu angin, namun ketukan itu semakin keras dan ritmenya teratur. Wira mengambil parang dan berjalan perlahan ke arah pintu. Ia mengintip melalui celah, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Di luar berdiri seorang wanita dengan pakaian batik robek. Rambutnya panjang acak-acakan. Bibirnya bergerak-gerak seperti menggumamkan sesuatu yang tidak bisa ia dengar dengan jelas. Saat ia memperhatikan lebih lama, tiba-tiba wanita itu mendongakkan wajahnya, memperlihatkan mata hitam pekat dan kulit yang seakan terbakar. Wira mundur ketakutan, namun sebelum ia bisa berbuat sesuatu, tangisan bayinya pecah dari dalam kamar. Suaranya melengking begitu keras, seperti merasakan sesuatu yang jahat di sekitarnya. Dengan panik, Wira berlari ke kamar. Bayinya menangis tanpa henti. Wajahnya mulai membiru. Istrinya yang baru bangun menjerit ketakutan. Mereka mencoba mengguncang tubuh bayi mereka, mencoba membangunkannya dari sesuatu yang tidak terlihat. Namun tangisannya semakin lirih, hingga hampir tidak terdengar. Dengan sisa keberanian, Wira membaca doa dan membakar kemenyan. Ia ingat cerita para tetua bahwa roh Nyi Lastri bisa diusir dengan doa dan dupa. Perlahan tangisan bayi mereka mereda. Napasnya kembali normal. Saat Wira kembali ke pintu depan, sosok itu telah menghilang. Hanya udara dingin yang tersisa. Sejak kejadian itu, warga desa semakin waspada. Mereka meletakkan sesajen di depan rumah setiap malam, berharap Nyi Lastri tidak mendekat. Beberapa memilih pindah ke desa lain, takut anak mereka menjadi korban berikutnya. Namun cerita ini tidak berhenti di satu desa saja. Dalam beberapa dekade terakhir, beberapa desa lain mulai melaporkan kejadian serupa. Sosok perempuan dengan kain batik robek, ketukan di tengah malam, dan bayi yang menangis tanpa sebab. Seakan Nyi Lastri terus mencari bayinya dan akan terus melakukannya. Selama ia belum menemukan pengganti bayi yang telah ia lindungi di masa hidupnya. Jadi, jika suatu malam terdengar ketukan pelan di pintu rumahmu dan kamu memiliki bayi kecil di dalamnya, jangan pernah membuka pintu, sebab bisa saja itu Nyi Lastri datang untuk mencari bayinya dan mungkin membawa bayimu bersamanya.